Selamat ketemu kembali di channel saya ini. Sebelum kita lanjut ke video kali ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, tekan like, komen, dan subscribe agar saya bisa termotivasi dan lebih kreatif lagi membuat video-video pada channel saya ini. Oke, terima kasih. Topik pertama yang akan kita bahas dalam perkuliahan perkembangan peserta didik adalah tentang perkembangan individu. Apa itu perkembangan individu menurut pakar atau ahli perkembangan? Kali ini saya akan merujuk dari pakar atau ahli perkembangan Hurlop. Beliau mendefinisikan perkembangan individu itu sebagai pola gerakan atau perubahan yang terjadi secara dinamis dimulai dari proses pembuahan atau konsepsi dan akan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Pada definisi ini sebenarnya ada dua konsep penting yang juga perlu kita pahami, yaitu konsep evolusi yaitu pertumbuhan dan konsep involusi atau kemunduran. Pertumbuhan atau evolusi itu biasanya akan terjadi pada awal-awal atau pada masa awal kehidupan manusia. Pada tahap ini, konsep pertumbuhan itu mendominasi perkembangan individu. Sedangkan involusi atau kemunduran itu terjadi atau berperan pada akhir kehidupan manusia, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Perubahan dalam perkembangan individu itu merupakan hasil yang sangat kompleks. Dia tidak hanya dilihat dari aspek perubahan secara biologis, tapi juga ternyata menyentuh aspek perubahan kognitif, sosial, emosional, moral, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin memahami konsep perubahan dalam perkembangan individu, maka harus dipahami dalam konteks perubahan yang komprehensif atau menyeluruh. Para ahli umumnya itu menggambarkan perkembangan dalam beberapa tahap yang biasa diistilahkan sebagai tahap perkembangan. Nah, tahapan perkembangan ini meliputi urutan sebagai berikut. Biasanya urutannya itu sangat sistematis. Yang kita ketahui, tahapan perkembangan itu pasti dimulai dari periode prakelahiran, lalu dilanjutkan dengan masa atau tahapan bayi, lalu dilanjutkan lagi dengan tahapan atau masa kanak-kanak awal, lalu dilanjutkan pada masa kanak-kanak akhir, lalu dilanjutkan lagi pada masa remaja, lalu masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan pada masa atau tahapan yang terakhir adalah masa lanjut usia atau lansia. Nah, ada dua istilah penting nih dalam kajian perkembangan individu, yaitu perkembangan yang dipahami sebagai development dan pertumbuhan yang dipahami sebagai growth. Nah, dua istilah ini akan membantu kita memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep perkembangan individu. Oke, kita mulai dari satu persatu. Istilah pertumbuhan atau growth dalam konteks perkembangan individu itu dapat dipahami sebagai kecenderungan yang lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contoh, ukuran berat badan, tinggi badan, ukuran berat tidaknya tulang, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah perkembangan atau development dalam konteks perkembangan individu itu dapat dipahami sebagai kecenderungan yang lebih bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contoh, itu misalkan bertambahnya kemampuan tertentu, misalnya bertambahnya kemampuan bahasa, bertambahnya atau matangnya kemampuan bahasa, kemampuan emosional, kemampuan intelektual, perilaku, dan lain sebagainya. Contoh ini tadi dapat menjelaskan tentang istilah
perkembangan atau development dalam konteks perkembangan individu. Lalu, hal lain yang perlu diketahui adalah mengenai 7 karakteristik dasar perkembangan manusia. Yang pertama adalah perkembangan itu sebenarnya terjadi dalam rentang waktu seumur hidup manusia. Apa maksud dari pernyataan ini? Maksud dari pernyataan ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa perkembangan itu terjadi sebenarnya dalam rentang seumur hidup manusia. Jadi selama manusia itu masih hidup, sebenarnya proses perkembangan itu juga terjadi. Lalu yang kedua, perkembangan itu bersifat multidimensional. Apa yang dimaksud dalam konteks ini? Nah, ini dimaksudkan adalah perkembangan ini menyangkut berbagai macam ranah perkembangan. Jadi bukan hanya saja perkembangan itu dilihat dalam faktor fisik saja, tetapi juga perkembangan itu bisa terjadi dalam aspek intelektual, moral, bahasa, sosial seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu karakteristik yang ketiga yang perlu kita pahami adalah perkembangan itu bersifat multidireksional. Apa itu multidireksional? Nah, di sini dijelaskan bahwa ranah-ranah perkembangan itu biasanya mengalami perubahan dengan arah tertentu. Contoh, pada masa bayi, perkembangan itu tumbuh pesat dalam ranah fisik dan kecepatan atau arah kecepatan pertumbuhannya itu tidak sama dengan ranah yang lain. Jadi biasanya kita lihat bahwa jika anak dalam usia bayi, maka ada ranah tertentu yang berkembang lebih cepat daripada ranah yang lain. Kita lihat bahwa anak secara fisik tiba-tiba mengalami perubahan, tetapi ini tidak serta-merta diiringi dengan perkembangan yang lain pada ranah misalnya biologis atau pada ranah bahasa misalnya atau ranah emosi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi concern kita untuk memahami tentang sifat multidireksional tadi. Lalu, karakteristik yang keempat adalah itu perkembangan biasanya bersifat lentur atau kita bisa istilahkan dinamis atau plastis ya. Nah, apa yang dimaksudkan dalam konteks ini? Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa perkembangan itu dalam berbagai ranah tadi dapat distimulasi untuk berkembang secara maksimal. Misalnya contoh, kelenturan berpikir anak-anak itu dapat diasah sebenarnya sejak mereka masih usia dini, dan dengan memberikan misalnya latihan-latihan pada anak, misalnya untuk terbiasa memecahkan masalah dengan baik dengan berbagai cara. Nah, kalau ini dimaksimalkan, maka biasanya perkembangan itu akan lebih pesat pada ranah yang kita stimulus tadi. Begitupun yang kalau kita lakukan pada ranah yang lain. Lalu yang kelima, karakteristik yang kelima itu adalah perkembangan ini biasanya selalu melekat dengan sejarah. Apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut? Nah, ini dapat dipahami misalnya kalau kita bicara soal perkembangan, maka sebenarnya kita akan berbicara soal perkembangan individu yang tidak akan bisa lepas dengan keadaan sekitarnya. Contoh, perkembangan emosi pada tahun ya misalnya tahun 60-an atau tahun 70-an. Contoh dari perkembangan yang selalu melekat dengan sejarahnya tadi, kita misalnya bisa lihat bahwa misalnya perkembangan emosi yang terjadi di era 60-an, 70-an itu pasti akan menyebabkan individu yang hidup saat itu akan memiliki kekhasannya sendiri dalam misalnya merespon sesuatu. Nah, hal ini pun sebenarnya juga akan kita temukan benang merahnya ketika kita melihat perkembangan individu yang hidup di tahun 90-an atau tahun 2000-an seperti saat ini.
Lanjut, karakteristik dasar perkembangan manusia yang keenam itu adalah perkembangan bersifat multidisipliner. Apa yang dimaksud dengan perkembangan bersifat multidisipliner ini? Nah, yang dimaksud dengan perkembangan multidisipliner ini adalah bahwa kalau kita bicara soal perkembangan individu, sebenarnya perkembangan individu ini merupakan hasil kajian keilmuan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu psikologis, ilmu sosial, antropologis, neurologis, kesehatan, mental, kedokteran, dan lain sebagainya. Jadi, bicara soal perkembangan individu, maka kita akan bicara atau bersentuhan dengan teori-teori keilmuan lintas disiplin ilmu. Yang terakhir, karakteristik dasar perkembangan manusia itu adalah perkembangan bersifat kontekstual. Nah, dalam pengertian ini kita bisa pahami bahwa perkembangan individu itu akan mengikuti kondisi saat kini. Nah, perkembangan individu akan bersifat kontekstual secara lebih dalam itu sebenarnya dapat dipahami dengan menghubungkan 3 komponen. Yang pertama itu pengaruh tingkat usia normatif, yaitu adanya misalnya pengaruh biologis dari lingkungan yang sama pada kelompok tertentu. Lalu yang kedua adalah pengaruh keadaan secara normatif, yaitu adanya pengaruh biologis dari lingkungan yang dihubungkan dengan sejarah. Yang ketiga adalah pengaruh peristiwa kehidupan yang non-normatif, yaitu peristiwa kehidupan yang tidak biasa, yang tidak terjadi pada semua orang, dan seringkali itu tidak bisa diramalkan. Oke, itu saja yang berkaitan dengan 7 karakteristik dasar perkembangan manusia. Hal terakhir yang perlu kita bahas dari bagian pendahuluan perkuliahan perkembangan peserta didik ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu. Kita semua yakin dan percaya bahwa cukup banyak faktor yang akan mempengaruhi perkembangan individu seorang manusia. Dalam konteks ini saya akan menjelaskan ada 2 faktor utama yang berpengaruh sangat besar dalam perkembangan individu manusia. Yang pertama itu adalah faktor internal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Nah, faktor internal ini yaitu faktor-faktor yang biasanya berasal dari diri individu itu sendiri. Nah, hal ini bisa berasal dari faktor fisik yang pertama. Nah, faktor fisik yang masuk dalam kategori berpengaruh dalam perkembangan individu adalah kondisi-kondisi tertentu secara fisik yang mengacu atau bisa mengacu dari faktor gizi atau asupan makanan, juga bisa juga dari kondisi cacat atau penyakit yang karena pengaruh genetik, atau misalnya dalam kondisi ibu-ibu yang kurang gizi pada saat mengandung. Juga faktor fisik lainnya adalah obat-obatan dan konsumsi alkohol. Lalu ada faktor dari radiasi tertentu, misalnya mengenai faktor dari radiasi nuklir atau radiasi tertentu lainnya. Juga faktor fisik lainnya yang perlu diperhatikan dalam konteks perkembangan manusia adalah penyakit yang diderita ibu selama kehamilan, serta keadaan emosional seorang ibu ketika dia mengandung manusia atau individu tertentu. Lalu yang berikut yang terkategori faktor internal adalah faktor psikis itu sendiri. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, faktor yang berpengaruh sangat besar pada aspek perkembangan manusia adalah faktor eksternal. Nah, dalam konteks ini yang kita masukkan dalam faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Nah,
apa saja yang masuk dalam konteks lingkungan fisik yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan individu, itu bisa mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, ventilasi, cahaya, kepadatan hunian, dan lain sebagainya. Nah, dalam teori stres lingkungan yang digagas oleh Sarwono di tahun 1992, sebenarnya ada 2 elemen dasar yang menyebabkan manusia itu bertingkah laku terhadap lingkungannya. Elemen dasar yang pertama menurut Sarwono ini adalah stresor, dan elemen kedua adalah stres. Nah, stresor itu sendiri merupakan elemen lingkungan yang merangsang individu, itu seperti kebisingan, suhu udara, kepadatan, ataupun lingkungan rumah yang tidak sehat. Sementara faktor stres itu dapat diartikan sebagai ketegangan atau tekanan jiwa yang merupakan akibat dari hubungan antara stresor dengan reaksi yang ditimbulkan dalam diri manusia. Nah, faktor lingkungan non-fisik lainnya itu bisa meliputi faktor psikososial seperti stimulasi, motivasi dalam mempelajari sesuatu, serta pola asuh dan kasih sayang orang tua. Nah, faktor-faktor ini perlu diperhatikan sebagai bagian dari faktor yang mempengaruhi perkembangan individu seseorang. Oke, sekian dulu topik pembahasan pertama kita kali ini dalam perkuliahan perkembangan peserta didik. Saya sangat berharap bahwa mahasiswa khususnya dan para pengunjung di video saya dapat memetik pengetahuan, informasi yang berharga yang bisa diambil